Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat 20 sampai 21. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan Hormatilah Setiap Orang. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati seketika oleh tangannya, pastilah dituntut pembalasan untuk budak itu. Namun, jika budak itu masih hidup sehari, 2 hari, janganlah dituntut pembalasannya sebab budak itu harta miliknya. Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini, Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel setelah keluarnya dari Mesir. Dan ayat ini membahas situasi di mana seorang tuan itu memukul budaknya dengan tongkat. Dan jika budak itu mati secara langsung karena pukulan tersebut, maka tuannya harus dihukum sebagai pembunuh. Namun, jika budaknya itu tetap hidup 1 atau 2 hari, tuan tersebut tidak dihukum karena budak itu dianggap merupakan miliknya. Ini merupakan hukum sosial yang mengatur hubungan antara manusia di masyarakat patriark kuno pada saat itu. Saudara, mulai hari ini kita melihat bahwa Allah tidak menyetujui perbudakan atau kekerasan. Melalui ayat ini Allah ingin menjelaskan mengenai bentuk pengendalian terhadap sistem yang ada pada saat itu. Pada masa itu, perbudakan adalah praktik yang umum di seluruh dunia, khususnya dunia kuno pada saat itu, termasuk Mesir dan Babel. Dan Alkitab memberi kerangka hukum untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan ini. Dalam konteks ini Allah menunjukkan bahwa hidup manusia tetap berharga, bahkan mereka yang dipandang rendah oleh masyarakat. Hukum ini menekankan bahwa nyawa budak itu tidak boleh diabaikan. Pemilik tidak bebas untuk memperlakukan kekerasan tanpa konsekuensinya. Jika seorang budak meninggal karena pemukulan, ada hukuman yang serius bagi pemiliknya. Dan ini mencerminkan bahwa Tuhan tidak menyetujui kekerasan yang sewenang-wenang. Saudara, melalui renungan hari ini kita dipanggil untuk peka terhadap ketidakadilan dan kekerasan dalam berbagai bentuk. Praktik perbudakan mungkin sudah tidak ada saat ini. Namun eksploitasi tenaga kerja, penindasan, dan ketimpangan itu masih berlangsung sampai saat ini. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh menggunakan posisi kita, kekuasaan kita, atau hak milik untuk menindas orang lain. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menjunjung tinggi nilai hidup, keadilan, dan kasih. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan karena itu memiliki martabat yang sama satu dengan yang lain. Tindakan kita harus mencerminkan kasih Kristus. Selain itu, kita juga harus menjadi pembela bagi yang lemah dan tangan yang menolong bagi yang tertindas. Marilah hormati setiap orang, tidak peduli apa status sosialnya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menjadi pembela bagi yang lemah dan tangan yang menolong bagi yang tertindas? Marilah kita menjunjung tinggi nilai hidup, keadilan, dan kasih. Hormatilah setiap orang, tidak peduli apa status sosialnya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kembali kepada setiap kami untuk kami kembali membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kami menerima pesan melalui ayat yang kami baca pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat pesan yang kami terima hari ini, dan biarlah
melalui pesan yang kami terima pada pagi hari ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat mengaplikasikannya di sepanjang kehidupan kami, sehingga melalui setiap kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.